Kucing kamu suka jilatin kamu? Kira-kira kenapa ya kucing suka jilat manusia? Ada beberapa kemungkinan alasannya. Waktu kucing jilat kamu, mereka lagi mengumpulkan informasi biokimia dari kulit kamu. Mungkin juga mereka lagi nandain kamu sebagai milik mereka. Hayo ngaku, kucing kamu kayak gitu kan? Tapi bisa juga mereka mau ngasih tahu kalau mereka percaya sama kamu. Atau seenggaknya nunjukin kalau kamu bukan ancaman. Kenapa pisang semakin manis saat matang? Buah nggak menyebarkan biji sembarangan, itu hanya terjadi saat hewan memakannya. Saat kandungan gulanya meningkat, buah seperti mendorong hewan untuk memakannya, terutama saat bijinya sudah matang. Biji yang matang memiliki lapisan khusus yang melindunginya saat melewati sistem pencernaan hewan. Mau dijelasin pakai gambar nggak? Ceritanya kamu lagi berendam di bathtub, setelah 5-10 menit, kamu ngelihat tangan dan kaki kamu berkerut. Kok bisa gitu ya? Saintis menduga kondisi itu adalah cara tubuh supaya dapat cengkraman lebih baik saat berada di tempat licin. Jari yang berkerut bikin cengkraman kita lebih mantap waktu megang benda basah atau benda di bawah air. Jari yang berkerut juga membelokkan air seperti tapak ban mobil. Waktu makan makanan yang asam, kamu nggak cuma merasakannya di lidah. Kadang seluruh wajah kamu mengerut sehingga orang-orang bisa ngeliat kalau kamu nggak suka makanan itu. Rasa asam penyebab reaksi ini adalah hasil ion hidrogen yang dilepaskan asam saat bercampur dengan air liur. Begitulah penjelasan ilmiahnya. Waktu mendeteksi tanda asam ini, mulut ngasih pesan dengan cara lebay biar kamu memperhatikan makanan itu. Itu respon evolusi yang masuk akal di zaman dulu karena banyak tumbuhan yang ditemukan dan dimakan manusia purba di alam ternyata beracun, terutama tumbuhan dengan rasa asam. Jadi, sampai sekarang, indera pengecap kamu mendeteksi itu dan wajah kamu mengerut nggak terkendali waktu mencicipi makanan asam. Kayak gini nih kira-kira. Zzz. Warna pesawat yang lebih terang sebenarnya lebih berat daripada yang berwarna gelap. Warna putih butuh kandungan padat lebih tinggi dibanding hitam untuk mendapatkan saturasi yang diperlukan. Semakin tinggi kandungan padatnya, semakin berat cat itu, makanya cat putih punya bobot terberat. Meski begitu, pesawat putih lebih efisien daripada pesawat hitam, tapi tergantung sih. Cat putih memantulkan lebih banyak cahaya matahari daripada cat hitam. Masing-masing warna menyerap panjang gelombang cahaya berbeda. Nah, benda putih lebih lama panas dibandingkan benda berwarna gelap. Ini bikin interior lebih adem, makanya pesawat putih lebih gampang menjaga kesejukan. Kalau teh panas berasa aneh waktu diminum dari gelas plastik, nggak usah panik. Itu bukan perasaan kamu aja. Kamu mungkin bayangin tehnya melarutkan sesuatu dari plastik, padahal enggak kok. Rasa nggak cuma ditentukan oleh indera pengecap, tapi semua indera. Makanya mousse stroberi lebih manis di piring putih daripada hitam, dan kamu ngerasa keripik lebih renyah waktu terdengar suaranya. Atau coklat panas lebih enak waktu diminum dari gelas berwarna oranye. Kita terbiasa dengan minum teh panas dari gelas keramik, makanya ngelihat teh di gelas plastik bikin kita mikir kalau teh itu nggak akan terasa enak. Flamingo sering berdiri dengan satu kaki. Ada teori yang bilang kalau itu ngebantu mereka menjaga panas tubuh. Buktinya, mereka lebih sering mengangkat satu kaki saat berada di air daripada di darat. Teori lain meyakini kalau ini cara mereka menghemat energi. Saat berdiri dalam waktu lama, burung ini jauh lebih stabil jika mengangkat satu kaki karena mereka bisa mengunci tendon dan ligamen di kaki mereka dalam posisi stabil. Artinya, otot mereka nggak harus bekerja keras untuk diam di satu tempat. Lagi pula ini sebenarnya tampilan klasik kan? Kenapa bunyi yang berulang bikin kita kesel ya? Jawabannya gampang. Bunyi itu terus menarik perhatian kita dan bikin kita nggak fokus sama hal lain. Emang sih, kita cepat berhenti bereaksi sama bunyi berulang seperti bunyi jarum jam. Tapi ada beberapa bunyi yang nyebelin banget. Misalnya tetesan air dari keran. Kita terganggu karena nggak bisa mengendalikan bunyi itu. Kamu nggak akan sebal kalau tahu kamu bisa menghentikannya. Kenapa semua planet mengelilingi matahari ke arah sama? Kita harus kembali ke 4,6 miliar tahun lalu. Luar angkasa pada saat itu nggak kosong meskipun tata surya kita belum terbentuk.
Ada awan debu dan gas di tempat matahari dan planet-planet kita sekarang. Awan ini kayak nebula surya. Nah, awan inilah yang membentuk tata surya kita. Nebula adalah awan gas dan debu besar yang letaknya di antara bintang. Nantinya awan ini membantu membentuk bintang baru bersama dengan planetnya yang mengorbit bintang itu. Saat nebula ini terpecah, inti massa yang berada di tengah membentuk matahari, sementara bagian lainnya menyatu dan membentuk planet-planet bersama satelitnya dan benda langit lain seperti asteroid. Materi itu berputar cepat, prosesnya agak mirip adonan pizza yang dibentuk menjadi cakram yang semakin besar. Karena awan itu sejak awal bergerak ke arah tertentu, semua planet punya bidang orbit yang sama, harus terjadi peristiwa besar untuk mengubah orbit planet dan memaksanya mengorbit matahari ke arah berlawanan. Kenapa sih ada orang yang suaranya merdu? Ada 3 hal yang memengaruhi rentang suara yang keluar dari mulut, kekuatan diafragma, ukuran pita suara, dan bentuk rongga sinus. Tapi suara merdu bisa dilatih kok. Dilatih? Iya. Pada tingkat dasar, kamu mendengar nada dan mengulanginya dengan suaramu. Tapi perbedaan antara bisa menyanyikan nada yang benar dan memiliki suara merdu berhubungan dengan ribuan kontraksi otot kecil yang seringkali nggak disadari. Kontraksi itu menyesuaikan mekanisme otot di tempat kamu menghasilkan suara dengan emosi selagi bernyanyi. Kayak alat musik lain, jengkal jari yang lebih lebar bisa membantu kamu waktu main piano, tapi kamu juga harus belajar hal-hal lain seperti tekanan pada tuts dan tempo. Kenapa anjing bisa mendengar frekuensi suara yang lebih tinggi daripada kita? Manusia mendengar frekuensi sampai 20 kHz dan anjing sampai 45 kHz. Hampir semua mamalia bisa mendengar frekuensi lebih tinggi daripada vertebrata lain. Burung mendengar sampai 12 kHz, tapi reptil, amfibi, dan ikan cuma sampai 5 kHz. Mamalia perlu mendengar frekuensi tinggi bukan untuk berkomunikasi, tapi biar mereka bisa tahu asal suara itu. Mamalia punya cara mendengar spesial, namanya binaural spectral difference cueing. Jadi otak kita membandingkan rentang frekuensi suara yang masuk ke masing-masing telinga. Kepala membayangi satu telinga, jadi sebagian frekuensi diserap dan otak kita lebih banyak menyerap frekuensi tinggi dibanding frekuensi rendah. Semakin kecil kepala, semakin kecil dampaknya pada suara frekuensi rendah. Makanya hewan itu harus bisa mendengar frekuensi tinggi supaya bisa mendengar spektrum suara yang lebih luas. Tikus harus mendengar sampai 90 kHz, sementara gajah cukup 10 kHz. Kepala anjing lebih kecil daripada kita, jadi mereka masuk kategori menengah. Kenapa air laut asin? Secara kimia, garam adalah natrium klorida. Tapi garam di laut nggak cuma mengandung 2 ion ini, ada banyak ion lain seperti kalsium dan magnesium. Sebelumnya, kebanyakan ion ini berbentuk padat seperti batu di daratan. Angin dan hujan mengikis batuan ini sampai perlahan hilang. Jadi bisa dibilang sebagian besar garam di laut berasal dari batuan. Mineral dari batuan ini larut ke sungai yang kemudian terbawa ke laut. Sekitar 85% ion laut adalah natrium dan klorida, sedangkan magnesium dan sulfat membentuk sekitar 10%-nya. Sebagian garam nggak selamanya ada di laut, banyak garam di air laut dikonsumsi oleh hewan. Tapi berkat pasokan limpasan yang stabil dari permukaan, nilai salinitasnya cukup konstan. Laut punya satu sumber lagi untuk dapat kandungan garamnya, yaitu dari cairan hidrotermal. Ventilasi laut dalam dipanaskan magma yang berasal dari bawah kerak bumi. Saat cukup panas, terjadi reaksi kimia di antara air laut dan semua mineral dari batuan di sekitar ventilasi itu. Makanya, setiap bagian laut menjadi asin, tapi nilai salinitasnya bergantung pada lokasi. Jadi begitulah penjelasannya.